Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dinina. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur sekali lagi sangat layak kita panjatkan kehadirat Allah, tentu atas dua nikmat yang paling luar biasa, yaitu nikmat iman dan Islam. Yang jika tanpa dua kenikmatan itu tidak mungkin kita bisa berkumpul di sini di rumah Allah untuk mengkaji ilmunya. Sebutkan semua nikmat Allah yang lain, semuanya punya potensi jadi dosa. Nikmat harta salah digunakan jadi kesalahan. Bahkan nikmat sehat pun salah digunakan jadi bencana. Ya. Tapi dua nikmat iman dan Islam, kenapa disebut dua nikmat yang paling besar? Karena itu adalah dua nikmat yang tidak mungkin menjadi musibah, tapi malah akan membawa kebahagiaan tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat insyaallah selamanya. Dan kita juga semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarganya dan insyaallah Alhamdulillah, tidak boleh kita henti-hentinya memuji Allah, karena Dialah Allah yang padahal bisa saja untuk menghukum kita atas betapa banyak kesalahan kita, bisa saja mengazab kita detik ini juga atas betapa banyak dosa kita, tapi masih saja kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Okay? Maka ketika kalau ada teman-teman kita yang sedang galau untuk mau hijrah tapi masih takut, ada pertanyaan, akankah saya diampuni oleh Allah? Padahal dosa saya sudah begitu banyak, hati-hati, itu bisikan setan. Karena setan gak ridho kalau kita mendekat kepada Allah. Ya. Maka kalau bukan Allah, maka kesiapa lagi kalau kita akan minta maaf. Dan Dialah Allah juga yang memberikan kita nikmat untuk bisa datang ke tempat ini, yang padahal jika Allah kehendaki mudah bagi Allah untuk mengubah satu dunia ini manusianya jadi soleh semua. Tapi kenapa kita yang malah diberikan keinginan di hari Sabtu yang mungkin orang lain sedang merencanakan ke mall, kemana, ini malah menuju ke rumahnya Allah. Karena kita bertanya, ini gimana? Kenapa orang itu masih gak dapat hidayah, masih gak pengen mengenal Allah, masih menzalimi dirinya sendiri? Daripada kita memikirkan itu, lebih baik kita manfaatkan untuk pikirkan kenapa Allah memberikan keinginan untuk belajar itu kepada saya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Terkenal di sini, insyaallah. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, maka akan Allah pahamkan terhadap ilmu. Ada tafsir dari seorang guru yang lain bahwa kalau Allah sudah berkehendak seorang hamba ini untuk masuk surga, maka Allah akan bikin dia jadi paham terhadap ilmu, bikin dia jadi pengen belajar tentang agama. Karena kalau Allah memang udah pengen masukin seseorang ke surga, nggak langsung dibikin mati ketika itu juga lalu dipersilakan ke surga, kan? Tapi dibikin dia jadi tahu ilmunya, jadi tahu jalan menuju ke tempat yang dituju tersebut. Dan sekali lagi, nikmat iman dan Islam itu akan membawa kenikmatan lainnya. Dan nikmat iman Islam itu benar-benar membawa kita minal zulumati dari kegelapan menuju cahaya. Di Papua sana, diceritakan seorang kerabat yang di sana belum tersentuh agama, ya, Islam belum masuk sana. Jadi kalau ada kerabatnya yang meninggal, keluarganya yang meninggal, dia sudah didiemin aja mayatnya sampai sudah mau biru, udah dilalatin gitu ya, nggak dikubur. Dan itu tidak ada dalam syariat Islam. Bahkan di tempat lain ada yang lebih parah. Kalau ada keluarga yang meninggal, maka dagingnya dipotong dan dimakan oleh sisa keluarganya. Dengan mereka bikin logika sendiri, katanya dengan begitu, dengan dimakan, maka dia akan menyatu dengan kita. Maka dia akan selamanya bersama dengan kita. Padahal mohon maaf, setelah dimakan beberapa jam kemudian juga keluar di WC. Ya, alhamdulillah. Itu sekali lagi karena belum tersentuh iman Islam. Bahkan ada yang berpendapat bahwa kenapa Rasulullah diturunkan sebagai orang Arab dan kenapa di Arab? Karena memang ketika
itu yang kondisi jahil sejahil-jahilnya memang di sana berhala di sana di mana-mana. Ka'bahnya di situ, tapi berhalanya juga ada di sekelilingnya, ya. Dan sangat percaya dengan tahayul itu kita percaya kalau misalkan kita mau berangkat ke suatu tempat nih, terus dia melihat burungnya lagi terbang ke arah kiri, hari ini nggak baik buat kita. Dulu mereka percaya seperti itu, ya. Dan itu sangat dilarang. Sekali lagi persamaan dari seluruh yang disampaikan dari Nabi Muhammad SAW sampai ke Nabi paling awal sekalipun adalah tauhid, ya, mengesahkan Allah. Ya. Tadi kita tidak lupa untuk mengikuti panutan kita Rasulullah, bahwa kalau pengen mencari siapa tokoh yang paling dianut, mudah sebetulnya. Kita tinggal ya, cari buku biografi siapa yang paling banyak. Mungkin kita nemu buku biografi kaisar kerajaan zaman dulu atau presiden negara mana, tapi silakan dicari paling banyak pasti tentang Rasulullah SAW. Ya. Alhamdulillah, saya terima kasih kepada yang sudah hadir di sini, dari penyelenggaranya yang menjadi tuan rumahnya Universitas Merdeka Malang, juga Yona Hanum 2. Alhamdulillah, selamat datang. Ini para syuhada yang asli, luar biasa insyaallah. Dan juga ada istri-istrinya Persib, ya. Persatuan Istri Tentara, ya. Ada Majelis Salim Aisyah yang insyaallah istiqomah terus, ya, mengkaji ilmu hingga sampai ke jannahnya Allah. Ada Wardah yang sponsori dan teman-teman dari DT Peduli yang mudah-mudahan semuanya kesini diberkahi Allah, ya. Rasulullah sebut ini sebagai tamannya surga, dan diperintahkan kepada seluruh sahabat, kalau kalian di jalan ketemu taman surga, mampir, ya. Kenapa? Karena minimal di tempat udah penuh sama manusia, tapi lebih penuh sama malaikat. Minimal mendoakan dua, supaya satu dirahmati Allah dan dua mohon diampuni dosa-dosa. Bisa jadi kita keluar dari masjid BSKJ udah gak ada dosa sama sekali. Amin. Dan bisa jadi kita selama ini minta berdoa ke Allah belum dikabul, karena bisa jadi karena kita masih punya salah. Bayangkan kalau kita didoakan oleh yang tidak punya dosa sama sekali, malaikat, ya. Dan sahabat nurut disuruh Rasulullah untuk taman surga, padahal nongkrongnya sama Rasul. Apa bahasa ini? Cangkruk, cangcipan, apa gitu, ya. Maksudnya, tapi intinya maksudnya mereka itu nongkrong sama, bukan sama ahli hadis, tapi oleh seseorang yang omongannya jadi hadis, tindakannya jadi hadis. Maka ilmu mereka pasti luar biasa. Tapi diperintah oleh Rasulullah mampir ke majelis ilmu, nurut. Kenapa? Karena tadi berharap dia bermohon diampuni dosanya dan juga dirahmati. Masya Allah. Dan sadar kita mau punya banyak salah, ya. Dan kalau sudah kekajiannya bukan berarti orang soleh, tapi orang yang pengen jadi soleh, ya. Yang sudah berusaha berhijab, berpakaian syar'i, bukan tanda soleh, tapi berusaha menjadi soleh. Maka jangan khawatir. Dan kalau misalkan yang berhak menyampaikan hanya orang yang maksum, maka yang boleh berdakwah cuma Rasulullah. Apalagi yang di depan ini malah lebih ngaco, ya. Alhamdulillah. Sangat senang sekali bisa bertemu dengan semuanya. Maka ketika kita akan membahas tentang pesona akhlak Islam, akhlak inilah yang akan dilihat oleh orang lain. Orang di luar Islam, mereka nggak baca Quran, maka mereka nggak akan kenal keindahan Islam. Mereka pun nggak baca hadis, maka tidak akan mengenal betapa banyak teladan yang disampaikan oleh Rasul dan para nabi yang lain dan para orang saleh dan para sahabat dan juga orang-orang yang beriman. Tapi mereka akan lihat akhlak kita. Maka kalau kita mengaku orang Islam tapi akhlaknya tidak sesuai dengan Quran dan juga hadis, maka nanti yang jelek Islamnya di mata orang. Bisa jadi adanya alergi terhadap Islam, fobia terhadap Islam, bisa jadi karena umat Islamnya sendiri yang menunjukkan sesuatu hal yang kurang terpuji di mata orang non-Islamnya, ya. Kita lihat yang harus menunjukkan, karena mohon dicatat perbedaan umatnya Nabi Muhammad SAW dibanding dengan umatnya Nabi-Nabi yang lain. Kalau umatnya Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah secara langsung untuk juga berdakwah, walaupun tidak harus dengan cara berbicara di hadapan orang banyak, tapi ya untuk berdakwah, menyampaikan, ya. Kita lihat Quran surat ketiga Al-Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'murun, terus ya, Masya Allah, pada hal ya. Hal yang bukan, ya. Jadi diperintahkan untuk mengajak kepada
kema'rufan dan juga menolak atau mencegah kemungkaran, ya, diperintahkan, ya. Dan juga untuk kalau nabi yang lain dulu sebelumnya, nabinya saja, rasulnya saja yang diperintahkan untuk berdakwah, kita juga diperintahkan untuk berdakwah, ya. Tahadus bil nikmah, kita dapat nikmat iman, nikmat Islam harus dibagikan, ya. Tahadus bil nikmah itu menyebarkan, menceritakan nikmat iman dan Islam yang kita hadapi, ya. Tapi hati-hati bedakan antara tahadus bil nikmah dengan riya. Ngerti bedanya? Tahadus bil nikmah itu berusaha agar yang dipuji adalah Allah. Kalau riya, berusaha yang dipuji adalah diri, ya. Contoh ya, syukuran haji. Terima kasih bapak-bapak ibu sudah datang, ya. Bisa jadi ini alhamdulillah saya memang keluarga keturunan haji, jadi mungkin Allah undang lagi, ya. Geli kita dengarnya juga, ya. Alhamdulillah. Itu yang pengen dipuji dirinya atau Allahnya? Alhamdulillah. Bandingkan juga kalau misalkan kita berucapnya terima kasih pada bapak ibu yang datang, demi Allah, Allah mengetahui siapa diri saya dan bisa jadi diri ini sangat tidak layak, boro-boro soleh, baru pengen jadi soleh. Kenapa saya yang berangkat? Bisa jadi doa-doa ibu ini dijawab dan insya Allah semuanya akan kebagian pahalanya dan akan Allah undang juga ke sana, ya. Sama sekali bukan karena diri ini yang pintar. Kalau ke sana juga hakikatnya gratis, semua yang pergi haji itu gratis hakikatnya, ya. Dari Allah dan dirinya juga nggak nyari sendiri. Mau nyari sakit kayak gimana juga, kalau misalkan nggak Allah titipin hartanya, nggak akan dapat. Atau kalau tahajud gitu, di kajian nanya, Ustaz mau tanya, saya ini ya, alhamdulillah udah tahajud 3 tahun gitu, dan nggak pernah bolong loh Ustaz. Nah, kenapa kalau ketinggalan itu kok sedih gitu ya? Terus kalau soal tahajud kok nikmat? Itu pengen nanya atau pengumuman? Nah, hati-hati. Yang kita harus berusaha ingat, alhamdulillahirabbil alamin, apa artinya? Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maka kalau kita sudah melakukan sesuatu yang berusaha agar diri kita yang dipuji, berarti dengan terang-terangan berani mencuri haknya Allah untuk dipuji. Apa kita tidak layak untuk dipuji? Ya. Akhlak, kita belajar tentang sekarang akhlak. Satu hal yang harus dipertegas di dalam Islam itu, akhlak itu didapat dari satu, akidahnya benar, yakin kepada Allah, tauhid. Maka dua, kalau tauhidnya sudah benar, dia akan rela keseharian dan tingkah lakunya diatur oleh syariat Islam. Maka buahnya, insya Allah akhlak akan jadi mulia. Apa buktinya kalau misalkan akhlak yang berasal bukan dari tauhid dan syariat akan jadi kesalahan? Kita lihat negara-negara yang katanya paling disiplin, Jepang contohnya. Kalau ada yang pernah ke Jepang, itu tiketnya itu kalau kita kan pakai e-toll gitu ya, kartu flash, isinya duit. Jadi kalau di tap kurang saldonya. Kalau di Jepang mereka saking disiplin dan tepat waktunya, jadi isi kartu itu waktu. Kita isi berapa saldo? Isi 1 jam. Terus kita tap pergi dari satu titik ke kota yang lain, 15 menit, fix pasti 15 menit. Jadi begitu di tap, kartu yang isinya 60 menit berubah jadi tinggal 45 menit. Saking tepat waktunya. Kalau mereka ada yang telat walaupun hanya 1 menit, dari pihak-pihak penyelenggara mengeluarkan surat yang bisa disebarkan ke semua penumpang agar itu bisa dijadikan surat izin ke kantor, ke sekolah, ke apa untuk membuktikan bahwa mereka nggak bohong. Emang keretanya itu, ya. Itu disiplin itu akhlak Islam. Tapi betapa banyak angka bunuh diri di sana, coba kita lihat, ya. Di beberapa kajian sebelumnya saya ingat pernah cerita ada di negara yang tergolong maju juga di Singapura, ada seorang gadis belia usia awal 20-an loncat dari apartemen lantai 14 nyampe bawah, wah udah jadi ayam geprek itu, meninggal di tempat, ya. Dicari oleh polisi, apa nih yang membuat dia bunuh diri? Ditemukanlah surat wasiat. Apa isi suratnya? Dia menuliskan dia bunuh diri karena jerawatnya tidak sembuh. Ya. Jerawatnya tidak sembuh. Kita ditanya, ini anak gimana akhlaknya? Oh bagus, ke orang tua sopan, ke teman-temannya santun, gak pernah berkata kasar, selalu bagus nilainya, tapi sayangnya santun. Tuhannya bukan Allah, Tuhannya penilaian makhluk. Maka ketika di kampusnya dia diledekin, wah jerawatan, jelek, dan mereka sangat menuhankan penampilan, gak tahan udah bawaannya bunuh diri. Beda orang kalau misalkan
akhlaknya itu bagus berdasarkan iman. Contoh paling bagus yang termasuk pernah saya temukan adalah salah satu asar yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau bersabda, jika Allah mengabulkan yang saya minta, saya akan berbahagia 1 kali. Tapi jika Allah tidak mengabulkan yang saya minta, demi Allah saya akan berbahagia 10 kali lipat lebih bahagia. Yakin? Dan Allah teh maha baik. Nggak mungkin yang maha baik nyuruh kita melakukan kebaikan, terus kita udah nurut, terus Allahnya malah zalim ke kita. Nggak mungkin. Dan Allah lebih tahu diri kita dibanding kita sendiri. Coba ditanya jumlah giginya berapa? Apa? Nggak tahu. Allah nggak tahu. 1 hari ini udah ngegigit berapa kali? Atau 1 jam terakhir? Sama, nggak tahu. Dan Allah tahu. Maka ketika Allah berucap di Quran surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Kalau Allah tidak membebani seseorang, melainkan udah diukur berdasarkan kemampuannya. Dan Allah tahu kita itu siapa, udah diukur ini sesuai porsi. Ya. Maka akan sangat salah ketika ada ucapan, sabar ada batasnya. Ini ujian terlalu berat. Atau yang sekarang ini gara-gara film ini kurang benar nih. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Hati-hati ya. Banyak di luar sana yang disakiti lebih parah tapi tetap memaafkan, bahkan mendoakan. Ya. Dan ketika kita menyakiti orang lain, yang paling bahaya itu bukan dendamnya. Pak, Bu, Mas, semuanya ya. Yang paling berbahaya kalau kita nyakitin orang lain itu adalah kalau orang itu malah diam, memaafkan, terus dia curhat ke Allah. Yang balas Allah, mau lari kemana sih? Ayo sih. Udah gitu malah didoain kebaikan sama yang dijahatin. Dikira Allah akan diem aja. Ada orang yang jahatin kekasihnya, istilahnya orang yang sudah taat. Lebih ngeri itu daripada dendam. Dendam manusia separah-parahnya gimana sih? Bersatu seluruh jin dan manusia pengen menjahatin kita, gak akan jatuh selai rambut pun kalau Allah gak kasih izin ini. Ya. Quran surah 10 Yunus ayat 107. Wa yamsaskallahu bidurin fala kasfalahu. Jika Allah sudah mengingat mudorotan kepada seorang hamba, tidak akan ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Wa yurid bi khairin fala min rad li fadlih. Jika Allah sudah menginginkan kebaikan kepada hamba-Nya, siapa yang mau ngalangi? Mau dengki kayak gimana juga tetap dapat rezeki. Ya. Maka ketika kita akan masuk kepada bab tentang akhlak, ada kisah pembukaan. Dari tadi pembukaan terus ya, berarti panjang ya. Sederhananya ini ada kisah singkat. Ada seorang dermawan ngasih seekor kambing ke seorang alim. Ustaz, tolong dibagiin ke semua masyarakat. Kasih ke saya bagian yang terburuknya saja. Ya. Setelah dipotong, dibagi-bagikan, disetor ke seorang dermawan. Ini bagian terburuknya ternyata adalah lidah dan hati. Besoknya dia dapat rezeki lagi, dia kasih. Saat ini ada kambing lagi, mohon dibagikan lagi, dipotong-potong ke masyarakat. Tapi kali ini izin boleh saya minta bagian terbaiknya ya dari kambing ini. Beres dipotong, dikasih lagi ke dermawan ini. Apa yang dikasih? Lidah dan hati juga. Tanya, Ustaz, kenapa sama? Ya, karena filosofinya sama di manusia pun. Hati dan lidah, keluar lisan itu bisa jadi jembatan ke surganya Allah atau bisa jadi jurang ke nerakanya Allah. Kalau kita tergantung kita makainya seperti apa. Ya. Kita makainya benar, hati kita sudah baik, benar, tulus, lidah kita akan berubah jadi senjata yang luar biasa. Ya, untuk menjadi pahala jariah yang tidak berhenti insyaallah. Ya, seorang guru TK ngajari guru hijaiyah ke anak-anak. Ketika anak itu menjadi seorang hafiz Quran yang setiap harinya sibuk murojaah, waduh luar biasa ya. Setiap huruf yang diajarkan ngalir. Di hadis di salah satu kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan bahwa semua pembunuhan yang ada di muka bumi ini itu adalah Qabil, tahu Qabil? Anaknya Nabi Adam yang telah membunuh Habil, itu kebagian dosanya. Kenapa? Karena dialah yang melakukan pembunuhan pertama kali. Ya. Maka kalau kita melakukan kebaikan juga sama dapat kebagian. Ya. Begitu juga kalau kita melakukan sama, lidah dan lisan dan hati kita gunakan untuk keburukan, alhamdulillah. Ada yang namanya dosa jariah. Ya. Sedangkan yang sudah di sini, alhamdulillah, insya Allah sudah Allah berikan hidayah dan taufik semua. Tahu bedanya hidayah sama taufik? Sering disebut ya. Tapi kadang bingung orangnya.
Hidayah itu petunjuk, taufik itu pertolongan. Mana yang datang ke manusia duluan, hidayah dulu atau taufik? Hidayah. Nah, taufik benar juga. Dua-duanya bisa. Ada orang yang datang hidayahnya dulu. Contoh, lagi berangkat ke tempat maksiat, tiba-tiba setelah dia istiqomah maksiat, istiqomah ya, maksudnya udah terus-menerus maksiat, tiba-tiba suatu saat dia kepikiran, saya sih pengen hidup kayak gini terus, masa mau sampai tua begini terus, udah suatu saat harus berhenti, atau enggak sengaja mulai dikurangi. Hidayah dapat petunjuk, ya. Tapi belum ditolong. Apa contoh diberi taufik? Orang lagi pengen ke tempat dugem nih misalnya, nggak kepikiran buat tobat, nggak kepikiran buat mengurungkan niat, tahu-tahu ketilang, bannya bocor dan segala macam, ya. Akhirnya nggak bisa berangkat, ditolong. Itu taufik dari Allah supaya dia dicegah dari dosa, ya. Mana yang datang ke manusia duluan? Bisa dua-duanya, bisa salah satu atau bisa manapun. Salah seorang guru yang lain juga menjelaskan, kita tuh bisa kepengen ibadah karena hidayahnya dan bisa melaksanakan ibadah karena taufiknya. Tapi tetap dua itu menuju gerbang kepada iman dan Islam, ya. Kita yang sudah di tempat seperti ini, di tempat kajian, kadang seringkali hanya sibuk mengumpulkan pahala kita di dalam suatu ember pahala misalnya. Tapi kalau bilang sesekali mungkin kita lupa mengecek ini embernya bocor atau enggak, ya. Karena kalau misalkan kita udah ngumpulin pahala sebanyak-banyaknya, hati-hati ini ember juga bisa bocor. Hingga di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW mengungkapkan, Rasulullah bersabda, ada seseorang yang nanti datang ke hadapan Allah dengan ibadahnya yang begitu banyak, tapi dia tercatat sebagai orang yang muflis atau bangkrut. Apa yang bisa bikin bangkrut? Penyakit hati, ya. Sebelum kita bahas akhlaknya, kita harus bahas penyakit hati, ya. Tadi disebutkan di Quran surat 91 Asyam ayat 9 dan 10-nya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Betapa beruntunglah orang yang menyucikannya, hatinya maksudnya, dan berapa berugilah orang yang mengotorinya. Karena penyakit hati ini demi Allah bahaya, ya. Kalau kita bandingkan sakit fisik, ujung-ujungnya sakit apapun sebutin, ujung-ujungnya sama, mati, ya. Mau kanker, mau panu, ujung-ujungnya sama, mati. Tapi ketika mati, penyakitnya tuh nggak dibawa lagi ketika sudah Allah bangkitkan. Meninggal karena kanker ketika Allah bangkitkan di sana, kankernya masih ada? Enggak. Bahkan yang meninggal dalam keadaan, mohon maaf ya, tubuhnya koyak karena terlindas atau apapun, bangkitkan utuh, ya. Dan ketika mengalami penyakitnya tersebut di dunia, dosa berkuburan, walaupun terasa berat. Bukankah kalau pengen ke surga kita butuh pahala dan juga mengubur dosa? Maka orang-orang yang udah imannya luar biasa, mah sakitnya malah alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Tapi bandingin dengan penyakit hati. Penyakit hati itu ketika kita terjangkit penyakit tersebut, bisa jadi malah terasa nikmat. Alhamdulillah, saya kayak misalkan tadi gitu ya, diajak foto. Kalau saya terlena merasakan nikmatnya, enak gitu. Kata hawa nafsu mah enak dikagumi orang, ya. Tapi sekali lagi dikagumi itu karena Allah tutupin airnya, nggak tahu jeruknya kayak gimana dalamnya, dulunya seperti apa, ya. Kalau itu terlena jadi penyakit hati, malah terasa nikmat mungkin. Tapi ketika sambil ngerasa nikmat, betapa banyak itu pahala yang gugur. Dan alhamdulillah, ketika akhirnya ujung-ujungnya mati juga, penyakitnya nggak berhenti sampai di situ, azab dan siksaan yang ngikutin, ya. Kerasa nikmat, nggak kerasa sakit, bahkan kerasa nikmat dipuji, ya. Tapi ketika mati, dosanya ngikutin. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, apa Rasulullah, seorang yang artinya seorang hamba itu tidak akan pergi kembali kepada Rabbnya sebelum dia dalam keadaan bersih, ya. Dan Allah tuh berarti gak ridho kalau ada seorang hamba masuk ke dalam surga dalam keadaan masih kotor, makanya disucikan dulu, ya, dibersihin. Nah, apalagi ini penyakit hati. Demi Allah, di mata Allah tuh jauh lebih mulia orang yang tadi pagi masih berbuat dosa tapi malamnya dia tobat, dibanding kita yang mungkin gak melakukan dosa seperti dia tapi ngerasa diri ini lebih mulia dibanding orang itu. Ya. Kita harus pelajari penyakit hati. Ketika dulu saya belajar diajarinnya penyakit hati itu shimun taki'u cidun. Apa tuh? Mohon maaf ya, bukan Al-Quran itu.
singkatan. Shimun tadi cidun nya syirik, munnya munafik, taknya takabur, kinya dengki ya. Taki nya ujung, cidun cinta dunia. Hubbud dunia. Mohon maaf ya, sedayang saya aja jadi ngasih singkatannya. Mohon maaf. Jadi kita insya Allah bahas satu-satu. Syirik jelas ya, nyembah botol kecap mah dosa ya, nyembah selain Allah dosa. Tapi syirik juga ada yang halus, ada syirik khafi, ada syirik jali. Yang jali mah jelas nyembah ke selain Allah. Syirik khafi itu halus ya. Contoh sederhananya ria. Ini hati-hati. Ria ini sesulit mencari semut hitam yang berjalan di batu hitam di tengah kegelapan malam. Hanya diri kita dan Allah yang tahu. Ini benar-benar untuk ngejaga gimana caranya supaya kita tidak ria. Tadi ria sudah dibahas ya, berusaha agar diri itu yang dirinya yang dipuji dan melakukan sesuatu berarti bukan karena Allahnya. Ini pun sama. Zohirnya fisiknya ibadah luar biasa. Tapi kalau tujuannya ternyata bukan mendapat ridha Allah, alhamdulillah ya. Makanya ada ibadah-ibadah yang tujuannya bukan karena Allah dan tergolong berlebihan. Contoh puasa yang berapa hari nggak makan ya, yang zikir yang nyampe berapa puluh ribu kali, yang padahal Rasulullah sendiri tidak melakukan. Balik lagi kalau tujuannya Allah mah monggo silakan mengejar ridhonya. Tapi kalau sekali lagi tujuannya biar toko laris, agar si doi jatuh hati kepada kita, ini udah agak melenceng, hati-hati ya. Padahal kita cukup meminta insya Allah. Karena kalau kita sudah meminta itu tanda kita menghamba, menyadari bahwa ini udah bingung, nggak bisa diapa-apain lagi, cuma Allah yang bisa nolong. Itu hak Allah untuk hak seorang hamba mengakui kehambaannya. Ya, syirik tadi ini termasuk kalau melakukan suatu ibadah tujuannya bukan karena Allah, maka naudzubillah tergolong syirik juga. Karena ibadahnya bukan menyembah Allah berarti, maka dosa juga. Maka akan menggugurkan pahala-pahala yang begitu banyak. Kedua, syirik munafik. Munafik teh orangnya, sifatnya tuh namanya nifaq ya. Kita lihat Quran surat kedua namanya surat Al-Baqarah. Nanti kita tes ya. Al-Baqarah ayat 1 dan kelimanya itu membicarakan tentang orang mukmin. Ayat 6 dan 7-nya membicarakan tentang orang kafir. Ayat 8 sampai ke 19-nya membicarakan orang munafik. Saking Allah bencinya, ayatnya lebih panjang tentang munafik. Rasulullah SAW bersabda yang artinya apa ciri orang munafik? 3. 1. Jika berbicara dia dusta. Jika dia berjanji dia ingkar. Jika dia diberi amanah dia khianat. Kita mesti cek ya, betapa jujur, betapa tidak berdusta itu menjadi sesuatu yang sangat sakral dalam Islam. Rasulullah itu sudah disiapkan sebelum jadi nabi pun sudah dicap sebagai al-amin, orang yang terpercaya. Kalau pengen dengerin kata orang, dengerin Rasulullah, dengerin Muhammad, tidak mungkin salah. Ketika semua orang zaman itu yakin. Bahkan sampai musuh-musuh Islam pun banyak yang mengakui kalau ada orang suatu saat akan ada yang jadi nabi lagi, maka yang paling cocok adalah Muhammad. Tapi gengsi mereka lah yang menghalangi mereka untuk mengikuti Rasulullah. Ya. Musuh-musuhnya Islam sendiri yang berbicara seperti itu. Ya. Dan pengadilan tuh nggak akan ada kalau semua orang udah jujur. Ada kasus sampai bisa ke pengadilan kan pasti karena pengen cari tahu nih siapa yang salah. Kalau semuanya jujur udah pada ngaku, nggak akan perlu ada pengadilan. Ya. Dan kita sampai bisa baca selain Quran, hukum kedua yang menjadi paling kuat adalah hadis. Itu syarat salah satunya paling kuat adalah mesti orangnya jujur perawinya. Ya. Kalau misalkan dicap walaupun dia akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, tapi dia dicap bukan orang yang jujur, nggak bisa suatu hadis naik ke tingkatan sahih. Ya. Maka jujur tuh luar biasa untuk supaya kita tidak tergolong kepada orang yang muflis tadi. Dan Allah mah alim bila disudur, tahu ya segala isi hati. Mau wasiru qaulakum awijharu bih innahu alim bila disudur. Mau kau ucapkan atau kau mau disimpan di dalam hati, Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Ya, bisa baca hati. Nah, manusia nggak bisa. Makanya kalau misalkan ada pasangannya nih, ya sampaikan apa, dia nggak bisa pakai kode-kodean ya. Pasangannya bukan tukang ramal,
nggak bisa. Sampaikan, kesal bilang ya. Jangan pakai kode, kamu mah mas mah nggak peka gimana atau nggak ngerti, dikira dukun. Ya, alhamdulillah. Munafik, alhamdulillah itu juga harus hati-hati. Syimun taknya takabur, sombong. Kita ikutin hadisnya Rasulullah lagi. Apa ciri orang sombong? 2. Ghamdun nas, batarul haqq, merendahkan manusia dan mendustakan kebenaran. Ya. Orang yang sombong itu merasa dirinya adalah kebenaran, maka biasanya nggak suka mendengar kebenaran. Maka biasanya orang sombong itu punten ya, nggak suka datang ke kajian. Karena di kajian kita membicarakan yang maha benar. Maka kalau dia menemukan sesuatu yang jauh lebih benar dari dirinya, hatinya terganggu, nggak suka, nggak enak. Maka kalau ada orang mendengar nasihat dia nggak suka atau merasa siapa kamu belajar apa? Apalagi saya udah S3 atau misalnya saya direktur atau saya dokter, yang ngasih tahu ternyata muridnya atau siapa yang alhamdulillah, bukti sombongnya ya, alhamdulillah. Dan juga akan merendahkan orang lain ya. Orang sombong itu tidak nyaman dengan dirinya. Karena dia tidak nyaman, maka dia harus meninggikan dirinya sendiri. Jadi sombong ya, alhamdulillah. Sedangkan di hadis yang lain Rasulullah menyebutkan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya mithqal dzarratin kibr. Ada kesombongan walaupun hanya sekecil biji zarrah ya. Kita kalau misal baca surat Quran surat 31, surat apa? Luqman, di ayat nomor belasannya, nomor 18 ya. Benarin saya kalau salah ya. Itu juga ada larangan untuk sekalian manusia dilarang berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong. Ada apa tuh yang mau disombongin? Dan kita mah apa ya? Ilmu juga dari Allah. Lebih banyak yang kita tidak tahu daripada yang kita tahu. Ya, tadi udah jumlah gigi sendiri kita nggak tahu. Gak kepikiran juga buat gitu. Ya. Berarti kalau ada yang katain kita bodoh, berarti itu bukan ngehina. Itu mempertegas. Ya. Nah, emang bodoh aja. Ilmunya dari siapa? Dari Allah. Kalau masih marah, ya kata siapa kita pintar. Kalau Allah pengen ambil ilmunya, udah tinggal kesandung amnesia. Senjatanya para sutradara tuh ya. Kalau sinetron udah mau habis, kesandung amnesia, udah manjang lagi sinetron. Nggak habis-habis. Alhamdulillah. Ya. Dengan banyak, dan dia akan terus membenarkan dirinya sendiri dan akan menolak kebenaran. Ada satu kisah tentang seorang anak yang dididik dengan baik secara agama oleh ayahnya. Suatu saat dia minta kepada ayahnya, "Ayah, saya ingin keluar main, boleh enggak?" Akhirnya diizinin sama ayahnya. Tapi dengan satu syarat, "Nah, kamu pulang, ayah izinkan main, tapi dengan satu syarat. Kamu pulang dengan membawa sesuatu yang lebih hina dibanding diri." Ya. Oke, siap ya, berangkat. Main dia pergi. Ketika beres pulang main, dia mikir, wah saya harus bawain sesuatu nih untuk si ayah sesuai perintah. Maka dia keliling. Dia terlewatlah ke tempat maksiat. Ada orang lagi mabok. Bapak-bapak itu ditenteng sama dia, ditarik tangannya, pengen dibawa ke bapaknya. Ya. Di tengah jalan anak ini mikir, ya Allah, ini hamba memang sedang berbuat maksiat. Tapi kalau nanti malam dia bertobat, demi Allah dia lebih mulia dibanding saya. Sekali lagi, Allah lebih mencintai hambanya yang bertobat dibanding ibadah tapi ngerasa dirinya mulia. Maka dia mengurungkan niatnya, dia lepaslah itu orang mabuk tadi, udah ditinggalin. Dia bingung mikir lagi, terus apa nih yang harus dibawa ke ayah? Ya, jalan, lewatlah seekor anjing. Anjingnya udah liur yang kemana-mana, penyakitan juga. Terus dia mikir, ini nih air liurnya saja najis mubalah berat, maka mungkin dia lebih hina dibanding saya. Ya. Ketika di bawah, di tengah jalan anak ini mikir lagi, ya Allah, bukankah semua yang ada di bumi dan di langit bertasbih kepadamu? Hanya saja saya tidak mengerti. Kita lihat Quran surat 17 Al-Isra ayat 44 ya, atau Quran surat 4 At-Taghabun ayat 1, "Yusabbihulillahi ma fis samawati wal ardh." Bertasbih kepada Allah apa yang ada di bumi dan di langit. Ya. Maka anjing ini juga pasti sedang bertasbih kepada Allah. Sedangkan saya tasbihnya ketika selesai sholat saja.
maka anjing ini pun pasti lebih mulia dibanding diri saya. Dilepas anjing itu. Pulanglah si anak bingung. Pulang, bersujud ke hadapan ayahnya sambil menangis. Ya Allah, maafkan saya ya ayah. Karena demi Allah, saya tidak menemukan di luar sana sesuatu yang jauh lebih hina dibanding diri saya. Saya yang paling hina. Ketika berbicara seperti itu, ayahnya berkata kepada anak ini, bagus nak, kamu lulus. Bayangkan seorang anak sudah bisa merasakan perasaan seperti itu, didikan dari orang tuanya. Dan ditegaskan ya, Quran surah ketiga Al-Imran ayat 26, Qulillahi malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah berikan kerajaan pada siapapun yang Dia kehendaki dan Allah cabut kerajaan pada siapapun yang Dia kehendaki. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah kasih kemuliaan kepada siapapun yang Dia kehendaki dan Allah hinakan siapapun yang Dia kehendaki. Ya. Maka jadi mulia bukan karena pinternya atau hebatnya atau jagonya atau piawainya kita, enggak Allah saja itu mah. Dipertegas lagi Quran surat 49 Al-Hujurat ayat 13-nya, inna akrabakum indallahi atqakum. Bagus pada apa ya? Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya. Dan kalau misalkan kita sudah, orang itu kalau menghinakan dirinya di hadapan Allah, malah Allah akan makin muliakan. Kalau makin meninggikan di hadapan Allah, malah Allah rendahkan. Kita sederhana, kita ketemu orang yang sombong aja, dan dia menyebutkan betapa banyak prestasinya dia. Kita yang ada malah enak dengarnya atau malah enak? Enak ya, semangat banget ya. Enak aja kalau ya. Lalu ketika ada orang yang malah tawadu, merendahkan dirinya, tapi ternyata Allah kasih lihat, ternyata di belakangnya dia, masya Allah, kemuliaannya. Mudah untuk Allah buat mulia. Ya. Maka salah jika mengejar kemuliaan dari mesti S3 dulu, mesti apa ya, bagus punya pendidikan tinggi, tapi bukan dari situ. Yang pada nyolong uang rakyat S2, S3 semua itu kan minimal. Ya. Tapi naudzubillah. Percuma kalau nggak takut sama Allah. Kan itu contoh dari itu. Atau kita ambil contoh lagi dari seorang imam yang bernama lengkap Muhammad bin Idris, yang sudah hafal Al-Quran dari usia 6 tahun dan juga mazhabnya diikuti oleh mayoritas penduduk Indonesia, Imam Syafi'i. Ya. Betapa mulia beliau karena ilmunya, walaupun beliau bukan orang kaya, bukan anak pejabat, bukan selebgram, bukan apapun itu ya. Tapi mulia dekat dengan ilmunya. Di suatu riwayat dijelaskan pernah ketika beliau berjalan dengan murid-muridnya, papasan dengan seseorang. Dan seseorang ini langsung Imam Syafi'i itu anun mencium tangannya dan memeluk beliau. Maka murid-muridnya ngikutin. Karena Imam Syafi'i ketika itu sudah dijadikan panutan karena ilmunya dan kepahaman fikihnya yang luar biasa. Hafal 1 juta hadis berikut matan dan sanadnya. Ya, tahu ini kenapa ini jadi sahih, jadi hasan, jadi dhaif sudah dengan kepiawaian juga dengan ilmu yang Allah titipkan kepada beliau. Setelah beres orang ini berlalu, ditanyakan sama murid-muridnya, "Syekh, tadi siapa sampai Syekh ciumin kayak begitu?" Pasti ilmunya mengajarkan ilmu yang luar biasa kepada Syekh. Ya. Ternyata ketika ditanya, iya, dia pernah mengajarkan satu ilmu kepada saya. Wah, ilmu apa itu? Saya pikir yang diajarkan banyak gitu, ternyata hanya satu. Ilmu apa itu? Beliau pernah kasih tahu ke saya gimana cara bedain anjing yang sudah dewasa dan anjing masih kecil. Kalau sudah dewasa mah pipisnya kakinya diangkat satu. Itu bengong, bingung ya. Udah sih, hanya itu saja. Tidak ngajarin hadis, tidak ngajarin tafsir, tidak ngajarin apa, enggak, udah itu aja. Terus kenapa sampai dihormati sampai sebegitunya? Masya Allah. Ya. Kadang orang bisa jadi sombong itu nggak cuma karena dunia saja, nggak cuma karena jabatan, posisi, tapi juga karena ilmu. Ya. Naudzubillah juga bisa karena yang paling tinggi karena ibadah. Beliau ilmu luar biasa, ibadah luar biasa. Ketemu orang selagi dia pernah memberi sesuatu kepada dirinya, maka dia anggap itu gurunya. Maka Imam Syafi'i itu mengajarkan bahwa semua orang itu adalah gurunya, semua tempat itu adalah kelas, dan semua kejadian adalah pelajaran.
Luar biasa, Masya Allah. Berasal dari apa? Dari akhlak yang tauhid mulia, ya. Karena tingkatan belajar agama itu ada 3 menurut Sayyidina Umar bin Khattab, ya. 1, dia orang akan belajar agama dan dia akan menjadi sombong dengan ilmu tersebut. Ya. 2, dia akan belajar lebih dalam dan dia akan menjadi tawadu dengan ilmunya. 3, dia akan terus belajar hingga luar biasa mengerti sangat dalam, tapi justru akan merasa dirinya nggak ngerti apa-apa. Ya. Nah, kalau kita pengen lihat orang yang kayak gimana sih yang sudah belajar agama dengan benar, maka insya Allah dia akan merasa dirinya tuh ya sudah. Padahal di mata orang ilmunya luar biasa. Kalau apa-apa nanya ke dia tahu jawabannya, tapi dirinya sadar, ya Allah, ilmunya juga dari Allah. Kalau orang bilang saya soleh, bukan karena saya yang punya kekuatan buat rajin ibadah. Allah saja yang gerakin, Allah saja yang beri kekuatan. Maka kalau semuanya dari Allah, atau apa yang pengen disombongin? Ya, alhamdulillah. Itu akhlak dari yang berasal dari tauhid, bukan sekedar belajar akhlak. Alhamdulillah. Belajar akhlak kayak gitu nanti jadinya. Tuhan yang bukan manusia, diledekin dikit bunuh diri. Ya. Betapa banyak orang yang mengidam-idamkan jadi populer seperti artis K-pop. Ya. Tapi ternyata banyak artis K-pop yang bunuh diri. Orang ternyata pengen populer teh karena belum pernah populer. Coba yang populer, nggak pengen populer. Michael Jackson pernah sampai nyewa 1 mall buat supaya dia belanja kayak biasa. Karena kalau nggak disewa itu 1 mall, dia datang masuk ke pintu aja udah dikerubunin, nggak nyaman, nggak bisa, dan dia merasa tersiksa dengan hal ini. Ya. Bisa jadi orang kita sama, berarti pengen populer, enaknya kemana-mana dikenal orang, giliran udah kepala terkenal, nggak enak, nggak pengen. Kata orang ini mah katanya apa? Sanang sawang sinawang. Ya. Jadi ngelihat apa teh? Segala cahaya teh, itu semua mau. Mohon maaf ya saya bahasanya agak roaming. Tapi ya gitu manusia teh. Tahu, ya. Alhamdulillah. Apa cenah? Apa caranya? Begitu. Kita lanjut ya. Shimun taki kinya dengki ini rumusnya sederhana. SMS Shena melihat orang Shusha melihat orang Shena. Ya. Ini penyakit hati paling nelongsong. Karena nggak ridho sama ketentuan Allah. Betapa banyak orang di luar sana yang harinya moodnya kacau, cuma karena orang lain lagi dapat rezeki. Mau dibilang coba. Padahal mau dihalangin kayak gimana juga rezeki Allah mah nggak akan terhalang untuk sampai ke orang tersebut. Tapi naudzubillah penyakit dengki ini bisa sampai orang itu nyampe berusaha supaya dia dijahatin, supaya dia digagalkan, supaya difitnah sampai kayak gimana karena iri dengki. Dah apa tuh untungnya ya? Udah mah dengkinya kita menderita, yang lain mah dapat nikmat dari Allah dia bersyukur tidur nyenyak. Yang dengkinya mah menderita, tidur gak nyenyak, gak nyaman. Karena mikirin orang lain dapat rezeki ya. Ya. Ini juga salah satu penyakit hati yang menderita gak enak. Apalah susahnya aja kalau ada orang senang, kita juga ikut senang, nggak ada ruginya, malah ikut dapat keberkahannya. Ya, ini naudzubillah. Padahal sekali lagi tadi, kalau Allah sudah menetapkan seorang ini dapat rezeki, mau dihalangin siapa orang juga nggak bisa, ya, tetap dapat. Lalu selanjutnya shimut taki ujub. Ujub tuh perasaan bangga terhadap dirinya sendiri. Ini bisa jadi nggak diucapkan. Misal di asrama gitu ya, bangun 2:30 sholat tahajud, yang lain masih pada tidur, dalam hati dia ngomong, ya Allah lihatlah, aku bersujud sedangkan yang lain sedang tidur. Ya Allah, ya. Gugur lagi, nggak bilang ke orang, nggak disebutin ke ini, tapi susah jaga hati itu memang luar biasa ya. Makanya benar-benar ilmu tentang bab hati, bab akhlak juga di kitab-kitab para imam, kitab Imam Al-Ghazali, misal di Ihya Ulumuddin, luar biasa itu panjangnya, ya, untuk bahasa tentang itu. Lalu terakhir cidun, cinta dunia, suka bumi, ya, hubud dunia. Ini adalah penyakit yang sama. Hubud dunia, Rasulullah SAW bersabda, hubud dunia ra'su kulli khati'ah.
bahwa kecintaan terhadap dunia adalah pangkal dari segala dosa. Ya. Sumbernya dari cinta pada dunia. Tonton semua film azab di Indosiar, itu berasal dari cinta dunia semua itu. Pengen terkenal, pengen kaya, pengen apa, ya. Dan dari penyakit hati semua, ya. Nggak ridho dengan apa yang sudah Allah tentukan. Nauzubillah. Kalau sudah melekat, bukan nggak boleh ya punya dunia itu. Karena kaidah paling utamanya bagi orang beriman tidak ada yang tidak baik. Apa yang baik bagi orang beriman? Apapun yang bikin makin dekat ke Allah. Ya, toko kebakaran, motor hilang, kalau itu bikin tadi yang nggak pernah sholat jadi pengen sholat, baik demi Allah. Dipecat atau berikut jadi populer, naik gaji, naik jabatan, dan jika itu bikin tadinya dekat dengan Allah dia jadi lalai, jauh dari Allah, maka buruk. Ya. Tapi maka sekali lagi kaya pun bukan berarti buruk. Kalau bisa digunakan untuk kebaikan, jadi kebaikan. Populer, terkenal, nggak jadi buruk kalau misalkan kita gunakan untuk kebaikan. Ya, apapun kalau bikin kita makin dekat ke Allah, baik ya Allah. Ya, walaupun di mata manusia mungkin dianggap sebagai musibah, tapi jangan sampai melekat. Ya. Ini mikrofon ini bagus, mikrofon ini bermanfaat, mikrofon ini sangat membantu acara ini. Kalau saya nggak pakai ini mungkin nggak kedengeran, ya. Tapi dengan pakai mikrofon jadi kedengeran. Tapi kita nggak bisa melekat kepada mikrofon ini. Coba bayangin kalau mikrofon ini melekat dengan tangan saya. Saya salaman susah. Kalau wudhu konslet, kalau pengen makan juga susah. Nggak boleh melekat. Sewajarnya saja. Nah, kalau sudah ada yang terlalu melekat di hati selain Allah, pusing biasanya. Kalau sandarannya bukan Allah. Terlalu cinta ke suami, ya, terlalu cinta ke istri juga hati-hati. Dan kebukti ada janda yang udah ditinggal suaminya 9 tahun. Kalau emang sumber semua kebaikannya itu dari suaminya, harusnya udah mati. Tapi enggak, ada aja rezekinya. Hidup kayaknya enggak mati juga. Atau yang sudah ditinggal orang tuanya, sudah bersama Allah orang tuanya. Kalau memang semua rezeki itu dari orang tuanya, udah mati pasti. Hidup aja ada rezekinya. Rasulullah itu kalau diminta apapun langsung dikasih, nggak pernah menolak. Bahkan jika baju yang menempel di tubuhnya sekalipun, secara matematis harusnya beliau udah bangkrut mati kelaparan. Enggak. Walaupun seperti kalau ditanya kaya apa enggak, kaya Rasulullah. Karena 1/5 harta rampasan perang Ghanimah itu milik Allah dan Rasulnya. Tapi balik lagi dalam bentuk zakat, diserahkan lagi, diinfakkan lagi. Nggak pengen. Rasulullah pernah beres sholat langsung berdiri, bergegas. Begitu balik lagi ke masjid ditanya oleh para sahabat, kenapa tadi ya Rasulullah? Saya baru teringat di rumah ada harta berapa uang dalam bentuk berapa dinar atau dirham itu, lupa, belum disedekahkan. Ya, jadi beliau tuh dapat itu kalau dapat sesuatu rezeki nggak pengen diinepin, langsung pengen disedekahkan hari itu juga. Secara matematis bangkrut harus, tapi enggak, udah diatur rezekinya, ya. Maka jangan khawatir pada dunia. Kadang kita terlalu khawatir. Di Quran surat ke-7 Al-A'raf ayat 172 kan Allah tanya di alam rahim, alastu birabbikum, siapa Tuhan? Ya. Semua sepakat menjawab Allah Tuhan. Ya. Gak cuma itu, bahkan sudah ditentukan termasuk rezeki, jodoh segala macam, dan itu semua yang berkaitan dengan dunia. Maka itu semua sudah pasti. Tapi kadang kita demi sesuatu yang udah pasti, nyampe kursus, nyampe luar biasa berjibaku. Dan untuk sesuatu yang belum pasti, seperti kita setelah mati akan kemana, kadang mungkin kita masih lalai. Ya. Alhamdulillah. Maka sebisa mungkin jangan menyakitin orang, dan kita berusaha menjaga hati kita. Ya. Dan manfaatkan kesalahan-kesalahan kita yang sudah lalu, dosa-dosa kita, untuk menjadi rem, menjadi batasan bagi diri kita. Selalu ingat kepada melihat orang, kalau kita punya dosa yang benar-benar kita sampai geli gitu melihatnya, ya, mengingatnya kembali. Gak habis pikir kok saya ngelakuin ya kesalahan seperti itu dulu, ya. Lalu ketika ketemu orang ingat, ya Allah, nih orang pasti nggak pernah ngelakuin dosa sebanyak saya. Maka dia pasti lebih mulia di hadapan Allah. Kalau udah kayak gitu susah tuh mau sombongin soalnya. Ya. Orang yang dulunya pernah, nauzubillah, mungkin pernah berzina, pernah
berjudi atau pernah menjadi bandarnya mungkin, pernah melihat orang, ya Allah, ini orang mungkin sedang berbuat salah, bahkan mungkin dia terang-terangan sedang berbuat salah di hadapan kita. Tapi ya Allah, dosanya nggak seberat saya. Dan kalau nanti malam dia tobat, demi Allah dia lebih mulia dibanding kita yang merasa hijrahnya udah benar, tobatnya sudah benar. Jadi susah. Kalau ada muncul perasaan-perasaan seperti itu, singkirkan. Ingat lagi kesalahan-kesalahan kita. Yang harus diingat itu adalah kesalahan kita sendiri dan kebaikan orang lain. Sampai kapanpun juga mesti diingat. Yang harus kita lupain adalah kebaikan kita untuk orang lain dan keburukan orang lain kepada kita. Ini juga saya mohon izin, biasanya nggak pakai ginian, cuman ini wasiat, alhamdulillah, dari seorang guru. Beliau sudah almarhum, maka disampaikan, diwarisin, katanya mudah-mudahan supaya kebagian pahalanya supaya disampaikan untuk dipakai ketika di acara-acara atau ketika ibadah. Karena guru pun ada yang kasih tahu kita ilmu, ya. Tapi ada juga guru yang padahal yang dia omongkan itu bisa jadi sudah pernah kita dengar atau sudah pernah kita baca. Tapi kalau ngobrol sama beliau atau mendengar beliau, iman tuh bertambah, makin takut Allah, makin harap Allah. Itu yang mahal. Karena sekedar nyari ilmu mah sekarang Google juga bisa, kitab juga bisa. Tapi ketemu orang yang bisa nambah keimanan kita, treasure gitu ya. Harta karun, jaga sebaik-baiknya. Ya. Karena orang-orang seperti itu yang bisa jadi nanti Allah izinkan ngasih syafaat, ngajak kita ke surganya Allah. Ya nggak bisa ya. Quran surat 39 namanya Az-Zumar. Artinya rombongan masuk surga itu serombongan, nggak sendiri-sendiri. Mudah-mudahan nanti Allah panggil rombongan kajian di Universitas Merdeka Malang, silakan masuk ke surga ini. Malah lebih tidak diminati. Sedangkan setan ngebisikinnya, kalau minum kayak gituan, terus sama baca Quran juga, baca WA sama baca Quran betahanan, ya, baca WA mau berjam-jam, ayo, ya. Tapi kalau di Quran ya Yasin, diganggu pasti, nggak ridho soalnya setan. Ya, taraweh juga lebih suka yang imamnya bacanya pendek atau panjang? Panjang soalnya. Atulah, dari kita mah baca ATK apalagi surat panjang, apanya yang pendek-pendek. Ya, giliran ada imam yang baca panjang, tinggal nebeng, nggak usah ini. Malah membungkirnya, malah nggak mau. Dan si bos ini setiap kali ketemu saya, kalau mampir ke tempat saya ke kantor, datangnya teh pakai Lamborghini. Bisa kehitung jari orang Lamborghini, maaf ya, nggak boleh nyebut merek. Ya, mobil keren tersebut ya. Setiap kali ketemu ngobrol, apa yang dia katakan? Aduh Nis, gua stres. Orang turun dari Lamborghini, penghasilan sebulan 7-8 miliar, ketemu stres. Ini ada yang salah, berarti bukan duit yang jadi sumber kebahagiaan. Kenapa ada tukang beca, anaknya 6, penghasilan sebulan cuma 1,5, tenang saja hidupnya. Rumahnya si bos dijaga satpam 4 misalnya, mobil banyak, pagar tinggi. Kayak ketakutan apa nih orang tinggi, nggak tenang. Yang narik beca kadang tidur juga lupa dikunci rumahnya, tenang aja ngorok, nggak ketakutan ada yang hilang. Ya. Cukup nggak cukup, ternyata anak-anaknya beasiswa semua karena penghafal Al-Quran. Teman-temannya, Masya Allah. Begitu dilihat, kenapa bisa begitu? Ternyata dekat dengan Allah. Ya. Ternyata kalau sudah dekat dengan Allah, Masya Allah ya. Jauh dari Allah, mau duit sebanyak apapun, ya udah. Karena definisi kaya menurut Rasulullah itu adalah hati yang cukup. Ya. Kalau punya gelang 5, gelang emas 5, gaul sama yang punya gelang emas 10, masih ngerasa miskin pasti, dan ngerasa kurang terus. Tapi kalau hati ngerasa cukup, ya udah, mau berapa juga, alhamdulillah, syukur, udah diukur. Dan Allah lebih tahu, bisa jadi kalau saya dikasih kaya, saya lalai nih. Makanya ada beberapa orang yang soleh padahal, tapi kok hidupnya gitu-gitu aja. Bisa jadi kan Allah nggak pengen nih dia kalau jadi kaya akan jauh dari Allah. Makanya beres masalah, diuji masalah lagi biasanya. Supaya dia makin sujud terus ke Allah, nangis, ya Allah, ya masalah belum beres-beres, nggak kelar-kelar. Ya. Tapi kadang ada juga hamba yang kalau dikasih masalah dia ragu ke Allah, makanya udah aja terus dikasih kaya.
tapi soleh gitu ya. Karena kalau nggak soleh berarti istidraj sebenarnya. Ya. Alhamdulillah. Istidraj. Maka udahlah kalau udah hati udah bersih. Ini yang masih muda-muda nanti cari pasangan sederhana sarannya. Yang takut sama Allah saja. Karena ada gimana kita cari tahu dia ketika nikah, ketika ada masalah akan main gampar atau enggak, atau akan ketika di kantornya tergoda oleh pelakor atau enggak. Ya. Kalau cuma satu yang bisa menjamin dia tidak tergoda, takut sama Allah. Kalau dua-duanya nikah karena takut sama Allah, pengen ibadah, bukan karena dia gelis, ya boleh sih milih karena cantik gitu ya. Atau kasep. Kasep itu kalau di Jawa bukan ganteng, telat katanya. Nah, kalau di sana di Jawa Barat mah kasep itu ganteng, ya. Nah itu nanti ketika kecantikannya hilang lupa. Tapi kalau karena takut sama Allah bukan berarti gak akan ada masalah. Tapi ketika ada masalah malah ambil air wudhu, sholat, beres sholat, udah lupa tadi mau berantemin apa ya, lupa, udah tenang. Coba kalau misalkan tujuannya belum Allah, ada masalah, cabut, pengen ketemu teman-teman ngapain? Curhat, bocor aib suami, udah gak urusan, bahaya ya. Cari yang takut sama Allah. Insya Allah kalau misalkan sudah takut, karena sekali lagi buah dari tauhid itu, buah dari keimanan dua, yaitu khauf dan roja, takut dan harap. Udah itu saja. Takut sama Allah. Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda Zulaikha bukan berarti dia nggak tertarik dengan perempuan sama sekali. Cantik di mata beliau juga, ya, tapi luar biasa. Tapi dia menolak dengan menjawab, saya takut karena Allah. Saya takut dengan Tuhanku. Ya. Maka akan termasuk ke dalam 7 golongan yang dapat naungan di satu hari yang nanti tidak ada naungan selain naungan dari Allah. Tahu semua hadisnya, ada 7 golongan. 1, pemimpin yang adil, ya, pemimpin yang adil. 2, orang yang menghabiskan masa kecilnya untuk mempelajari agama. 3, orang yang hatinya terpaut kepada masjid, pengen ke masjid terus bawahnya. 4, orang yang saya lupa urutannya, tapi mencintai karena Allah, ya, bersatu karena Allah dan berpisah pun karena Allah. 5, kalau kecepatan bilangnya 5, orang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tidak mengetahui, disembunyikan. 6, orang yang digoda oleh perempuan yang cantik, kaya, punya jabatan, seksi, bohai, segala macam lah pokoknya ya. Dan dia menolak dengan mengucapkan saya takut kepada Allah. Dan terakhir itu apa? Ada ingat? Ya, orang yang di dalam kesendiriannya mengingat Allah hingga meneteskan air mata. Ya. Mungkin yang tadi nomor 6 bagi yang akhwat nggak bisa ya, tapi yang lain insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa. Dapat naungan. Karena ngeri nanti pada mahsyar hari di mana diriwayatkan matahari cuma sejengkal di atas kepala. Bagi seseorang yang banyak kesalahannya, keringatnya bahkan sampai akan menenggelamkan dirinya sendiri. Semuanya bertelanjang, tidak berhitam, tidak beralas kaki, tidak akan mengenal satu sama lain. Ya. Istrinya Rasulullah SAW, Siti Umayyah ya, bertanya, terus berarti kalau semua pada bertelanjang di padang mahsyar, apakah nggak akan ada syahwat? Enggak, karena semua itu di sana akan sibuk dengan perkaranya diri sendiri. Ya. Jelaskan di surat Abasa, surat 80 ya, ayat dari ayat 33 nya. Fa'idza ja'atis shakhah, ketika trompet sangkakala ditiupkan lagi untuk yang kedua kalinya, maka semua orang dibangkitkan dari zamannya Nabi Adam hingga zamannya Rasulullah SAW di satu tempat yang sangat luas, namanya padang mahsyar. Dan di sana tidak ada istighfar. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi, orang akan meninggalkan seorang saudara akan meninggalkan saudaranya sendiri. Wa ummihi wa abihi, meninggalkan ibu dan ayahnya sendiri. Wa sahibatihi wa banihi, meninggalkan anak-anaknya, istrinya, semua ditinggalkan. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Karena mereka sibuk dengan perkara mereka masing-masing sendiri. Ya. Cuma satu orang di ketika itu yang malah akan sibuk ngurusin orang lain. Rasulullah SAW.
dipanggil, dicari mana uangnya. Yang lain lagi sibuk dimikirin ya. Karena nanti akan ditanya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Surah Yasin ayat 65. Ya, nanti akan ditanya, mulut manusia akan dibuat terbisu, gak bisa jawab. Yang jawab, kamu hidup ngapain aja? Tangan kita, kaki kita, ini handphone ditanya, ya, ditanya kamu dipakai untuk apa aja, kaki dipakai untuk melangkah kemana aja, baju dipakai untuk ibadah atau enggak, ya. Karena hati-hati nih awal-awal yang bajunya di lemari penuh, ya. Itu kalau mereka bisa ngomong, mereka minta tuh dipakai ibadah. Atau rumah-rumah kalau pernah ya ke rumah orang-orang tajir melintir gitu ya, rumahnya di depan ada etalase isinya piring-piring cantik, tapi bukan hadiah dari sabun colek, beneran mahal gitu ya. Itu ditanya itu nanti piring ditanya pasti Allah. Piring kamu di dunia dititipkan ke siapa? Fulan ya Allah. Dipakai untuk apa? Apakah untuk jadi wadah nasi untuk para anak-anak yatim? Enggak ya Allah. Terus buat apa? Dipajang di ruang tamu biar tamunya kagum. Ayo sih. Jawab, ya. Kalau kita meeting ketemu orang naik Hondanya CR-V terbaru gitu ya, atau Civic hatchback, ya. Chip Pential bro harganya, Chip Pential itu 700 jutaan lebih, ya. Kalau ketemu nih sama orang, kuncinya taruh meja atas. Coba kalau Hondanya bukan Honda Civic, Honda Legenda misalnya, ditaruh di meja nggak kuncinya? Kan enggak pasti di kantongnya. Padahal bisa jadi yang ngajak ke surga, ya itu tuh motor Astrea legendanya itu udah dipakai ke masjid. Kadang udah beli motor baru dipakai ke masjid harusnya 5 menit jadi 15 menit, keliling dulu biar tetangga lihat. Ya Allah ya, hati-hati ya penilaian makhluk itu. Enak soalnya katanya dipuji makhluk ya. Tapi kalau misalkan Allah balikin, kamu pengen Allah bikin dipuji makhluk sedunia, tapi Allah nggak ridho kamu masuk surga, atau pengen diizinin masuk surga walaupun satu dunia memaki mencari cuma pilih yang mana? Pilih yang kedua. Udah Allah paling enak. Cuman kadang enak gitu diakui kan. Hati-hati. Makanya Rasulullah pun melarang untuk memuji seseorang terlalu berlebihan, karena takutnya dia nanti tergelincir merasakan nikmatnya dipuji. Ya, kalau sudah merasakan nikmat dipuji, alhamdulillah, masih benar-benar bisa jaga. Pelan dulu bentar ya. Ini apa ya BNI? Oh, BNI Syariah. Baik, insyaallah ya nanti akhir. Saya sampai mana tadi? Sampai Astrea Legenda. Begitu. Jadi sekali lagi mohon dipahami bahwa sekali lagi di Islam itu selain kita harus menunjukkan akhlak yang baik, itu akhlaknya nggak cukup belajar akhlaknya, tapi berasal dari tauhid yang benar, iman kepada Allah dan syariat yang dijaga. Ya. Karena sekali lagi kalau misalnya enggak, nanti kayak orang-orang di negara maju tersebut mudah pengen bunuh diri. Diledekin dikit pengen mati, diapain pengen mati, ya. Padahal sekali lagi kalau misalkan kita udah berbuat baik itu, meskipun dijahatin, misal ya kejadian yang mungkin cukup sering ya, ada orang nggak pernah muncul, sekalinya muncul minjem duit, ya. Bro, apa kabar? Bla bla bla. Bro, ucap dulu dan maaf, udah dikasih. Besok ketemu di jalan, pura-pura nggak kenal lagi, nyebelin, ya. Kesel nggak? Kesel demi Allah luar biasa, ya. Pengen digebok perasaan awalnya. Tapi balik lagi kalau sudah niatnya ke Allah, maka ketika kita ngebantu, malaikat belakangan nyatet ke malaikat. Nyatet. Terus ketika akhirnya udah dibantu dia malah nyebelin dan kita secara manusiawi tersakiti, kepahitan kan ujung-ujungnya dua. Kalau tidak menggugurkan dosa pasti meninggikan derajat di mata Allah. Maka gugur gak dosa? Gugur, insyaallah ya. Gugur insyaallah. Maka kita dapat dua, dapat pahala, mendapat menggugur dosa. Katanya mau ke surganya Allah. Bukankah itu dua tiket utamanya? Maka kalau ketika kita dijahatin orang kita masih mengeluh, atau udah dikasih begitu banyak nikmat kita masih ngeluh, bisa jadi kita belum kurang banyak nih bersyukurnya. Bisa jadi tujuan kita bukan Allah,
Coba kalau Allah balikin sekali lagi. Kamu katanya mau ke surga, pahala udah dapat, penggugur dosa dapat, kenapa masih mau? Jangan-jangan tujuanmu dipuji makhluk, atau pengen dipuji makhluk, silahkan dipuji satu dunia, tapi Allah nggak ridho, nggak mau. Ya. Syukurin yang ada juga udah. Betapa banyak ibu-ibu yang pengen nama tas baru, malah jadi enak ngeliat tas yang lama. Ya. Mana cicilannya belum lunas, yang lamanya. Jadi ini, mikirin apa yang nggak ada. Karena jerawat satu malu ke kampus misalnya. Lupa padahal jantungnya sehat, ginjalnya sehat. Jangan ngilangin nikmat untuk karena satu masalah yang bisa jadi masalahnya padahal kebaikan juga bagi diri. Manusia itu kadang suka berpikir kehidupannya kacau cuma karena tidak sesuai keinginannya. Padahal bisa jadi Allah lagi nolong. Contoh, yang ketangkep korupsi di penjara sekarang katanya sudah hafal 15 juz di dalam Al-Quran. Ya. Ketika ditangkap komplain, nggak bisa, kenapa saya ditangkap? Yang lain juga dong, nggak adil nih. Yang korupsi nggak cuma saya doang. Ya, komplain. Ketika setelah bertahun-tahun di dalam penjara, ditanya oleh wartawan gimana perasaannya setelah di penjara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa bisa begitu? Kalau misalkan Allah izinkan saya untuk korupsinya berhasil terus, mungkin gak akan kepikiran saya baca Quran, boro-boro ngapalin, baca sehari seharian aja belum tentu. Sekarang dengan seperti ini saya malah, ya alhamdulillah ternyata ini nikmatnya iman. Kalau ternyata masih diizinin berhasil korupsinya, wah betapa banyak azab yang saya tanggung di hari nanti. Maka itu berarti saya sedang ditolong. Itu nikmatnya iman, membawa ke kenikmatan yang lain. Ketika awal bisa jadi enggak ini. Ya, bisa jadi nggak terima. Ada satu fakta yang harus diterima oleh semua manusia, bahwa manusia itu adalah bukan makhluk yang maha tahu. Maka ketika yang maha tahu menetapkan ketentuannya, nggak bisa kita marah-marah atau komplain. Emang kita maha tahu? Bisa jadi kita sudah berencana. Kata siapa rencana kita itu adalah yang terbaik bagi diri kita. Ya, nggak bisa jadinya kalau mau senang. Udah, jadi ikutin saja. Ibu, siapa coba misalnya yang sudah menikah, coba bersyukur kan punya suami yang sekarang, apalagi yang baru menikah. Hah? Bersyukur ya, Insya Allah. Tapi dulu kepikiran nggak nikah sama yang itu? Dulu mungkin punya mantan dan berdoa kalau ya Allah saya pengen si itu. Gitu. Tapi ternyata dapat kabar lagi si itunya udah jadi orang ngaco. Yang sekarang malah ngajak ke kajian, ngajak ke ini, ngajak mendekat ke Allah. Syukur itu tadi tolong ya. Berapa kali Allah menunjukkan skenario-nya jauh lebih indah daripada skenario kita ya. Terus kita kadang komplain karena tadi nggak sesuai keinginan, dibalikin lagi, kata siapa yang kita pengen itu terbaik bagi kita. Ketika dikasih yang terbaik kenapa malah komplain? Tahuan mana sih kita sama Allah? Maka sudahlah, tenang kalau udah ikutin skenario Allah. Mau dikayak gimana juga gitu. Ya, maka kita insya Allah akan sekalian ya hadis terakhir ya dari riwayat Tirmizi. Rasulullah menyampaikan ada 4 orang yang diharamkan api neraka baginya, ya, yaitu adalah orang yang hayyin, layyin, qarin, sahur. Kalau mau masang wajah bingung berarti belum pernah baca hadis. Dibahas. Hayyin itu orang seperti apa? Hayyin itu orangnya tenang. Rasulullah orangnya tenang, nggak pernah kepikiran ada masalah. Tiba-tiba Rasulullah dapat masalah bilang, guys ini gimana guys masalahnya guys? Ya mungkin. Rasulullah tenang pasti aja, ya. Rasulullah soalnya berasal dari mana? Hayyin itu tauhid, karena yakin ini pasti baik. Maka nggak usah komplain, nggak usah panik, tenang saja. Hayyin satu ya, itu berasal dari tauhid. Semua berasal dari yang maha baik, maka pasti baik. Gak mungkin Allah menzolimi hambanya yang sudah taat, dan Allah gak mungkin ngasih ujian lebih daripada yang kemampuan kita mampu sanggup lakukan. 2, hayyin. 1 hayyin. 2, layyin. Layyin itu kalau kita belajar ilmu tajwid ada mat layyin, ya, artinya apa? Halus, lembut, ya. Orang yang layyin itu selalu mikirin orang lain dibanding dirinya sendiri. Rasulullah itu meninggalnya aja mikirin umat. Umati, ya.
Ini berasal dari apa? Dari rahmat, sifat rahmat. Ya. Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Maka kita pun kalau mengaku beragama Islam harus jadi rahmat bagi orang. Kalau sudah jadi rahmat, orang lain itu utama. Salah satu keutamaan Siti Fatimah, ya, adalah diriwayatkan dari anaknya Hasan pernah mendengar ibunya sholat malam. Lalu terdengarlah doa ibunya Siti Fatimah. Siti Fatimah itu ternyata kalau berdoa ditanya oleh anaknya, Bu, kenapa ibu hanya selalu mendoakan orang lain? Gak pernah saya mendengar ibu mendoakan diri sendiri. Ya, karena dijawab oleh Siti Fatimah, karena jika kita mendoakan orang lain, maka malaikatlah yang akan mendoakan kita. Lebih mustajab mana doa kita atau doa malaikat? Ya, nggak ada salahnya doain orang lain. Ya, luar biasa. Lebih mempedulikan orang lain. Hayyin, layyin, qarib, sahabat qarib, sahabat dekat. Rasulullah itu akrab. Di banyak hadis disebutkan orang yang ketemu Rasulullah seberesnya ketemu mereka merasa mereka adalah orang yang paling disenangi oleh Rasul. Ya. Karena welcome ke siapapun. Nauzubillah, kadang kita kalau udah jadi orang tenar gitu ya, ada orang mau ketemu teh, apa sih nggak penting, ngedengerin juga bete gitu ya. Nauzubillah. Rasulullah itu hangat ke orang lain. Ini berasal dari sifat tawadu. Karena orang kalau udah tawadu, orang jadi nyaman. Ya. Di riwayat lain Rasulullah itu kalau dipanggil, dia nengoknya nggak cuma kepala doang, tapi nengok misalnya dipanggil Rasulullah, ya badannya ikut menyambut. Ya, siapapun yang memanggil. Tapi kita jangan coba meniru ini ketika lagi bawa motor ya. Dipanggil, ya fulan. Iya, siapa yang jatuh? Silakan, hati-hati ya. Tapi begitulah Rasulullah. Ya, berasal dari sifat tawadu. Hayyin, layyin, qarib, terakhir sahal. Sahal tuh simpel, mudah, gampang. Ya. Ada masalah, begini. Berarti mesti begini, udah. Ini kadang agak sulit bagi wanita karena harus pakai perasaan dulu dipikirin. Udah tahu dia salahnya kenapa, dia yang udah minta maaf, udah jelasin. Ih kamu tuh kenapa sih begitu? Ya, nggak bisa, mesti di ini dulu. Wanita itu, tapi lebih mulia wanita insya Allah ya. Wanita asal dia nurut ke suami, ibadah walaupun hanya yang fardhu saja, tidak membangkang. Tentunya untuk perintah suami yang kebaikan ya. Dan suami ridho, maka silakan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Ya. Kalau ingin merusak suatu peradaban manusia, rusakkah perempuannya. Kalau misalkan pengen ngegoda laki-laki nggak kuat digodanya, godanya pakai perempuan. Makanya dijaga nanti ibu anak-anaknya. Kita mesti tahu anak-anaknya baca apa, lihat apa, tahu. Ini zaman udah makin parah, jujur, ya. Bahwa dengan sekarang ya lagi heboh-hebohnya mungkin K-wave, ya. Artis-artis K-pop terkenal semua. Terus kalau udah datang ke Indonesia, nggak sedikit itu yang datang yang berhijab. Konsernya nggak sebentar, kebablas itu zuhur, asar, ya, ditinggalin. Terus dipanggil salah satunya naik ke atas panggung, nggak mungkin kan disalaman atau kadang ada yang digendong peluk. Itu teh siapa yang megang? Boleh nggak dipegang sama dia? Sama si Kim Jong Un? Bukan dia, sama Lee Min Ho mah Siti Hunter ya. Kok tahu ya? Yang artis dia mah bukan penyanyi, ya. Tapi tetap nggak boleh. Tapi segitu teh baru ini serius. Ini teh segitu teh baru sama artis Korea. Nanti ketika Dajjal muncul, Dajjal itu bahkan bisa Surabaya udah 2 bulan lebih nggak hujan, tiba-tiba tolong turunkan hujan sih langsung. Orang tua saya udah meninggal, hidup. Walaupun bukan orang tuanya beneran yang asli, tapi jin yang menyamar, ya anak buahnya, untuk supaya nanti, dia adalah Tuhan yang sebenarnya sembahlah dia. Kalau nggak benar-benar dikuatin tauhidnya, kalau sama artis K-pop aja udah kalah imannya, gimana nanti ngadepin Dajjal? Di hadis lain bahkan dijelasin nanti ini buat yang ikhwan, kuncilah anak dan istri kalian di dalam rumah serapat-rapatnya supaya ketika nanti kalau Dajjal muncul mereka nggak keluar. Karena yang paling mudah tergoda nanti wanita. Padahal wanita sekali lagi adalah madrasah pertama bagi
anak-anaknya. Ya, kalau misalkan nanti dibiarkan untuk sampai mudah tergoda, Allah izinkan saya pernah berurusan dengan orang-orang di luar. Dulu saya pernah usaha sarang walet dan partnernya orangnya orang Cina sana asli daratan ya. Kalau saya mau Cina Indo ya. Udah ini ya. Saya kaget ketika dikenalkan dengan temennya perempuan usianya 32 tahun. Ngobrol, ternyata dia si wanita berusia 32 tahun ini sudah pernah aborsi 23 kali. Usia 32 tahun udah pernah aborsi 23 kali. Ya. Nikah nggak punya suami, terus sama siapa ya? Gonta-ganti pacarnya entah siapa. Kamu tuh bilang. Setiap jadi udah 2 bulan, setiap nggak datang bulan gugurin, nggak datang bulan gugurin. Dan Allah, kenapa Allah yang nikah halal susah punya anak, hari dia menitokcer gampang banget jadi. Dan di Cina itu memang ternyata di Cina itu ada kebijakan sebelum presiden yang sekarang ya, presiden sekarang namanya Xi Jinping. Presiden sebelum ini itu punya kewajiban satu keluarga cuma boleh 1 anak. Kalau pengen punya anak kedua pilihannya 2, bayar ke pemerintah seharga 33 juta atau aborsi. Aborsinya legal di semua rumah sakit ada, silakan datang, silakan aborsi. Karena demi mencegah kependudukan yang makin besar. Penduduk terbanyak di dunia memang Cina, 1,2 miliar terakhir sensus 2012 saya. Sekarang pasti udah bertambah. Di Cina saking padatnya penduduk, pekerjaan buruh yang hanya 17 jam, pekerjaannya 17 jam sehari aja itu rebutan. Di sini kerja 8 jam juga ditolak. Ya, banyak yang nolak. Di sana tuh saking padatnya. Bahkan ada yang penyewaan tempat tinggal bentuknya nggak kamar, bentuknya dibikin bentuk kayak pot gitu ya, kayak lubang buat tidur doang, bentuknya kayak kandang. Bajunya digantung di situ, kalau dia berdiri di dalam tempat duduknya di ranjangnya kejedung karena pendek, cuman boleh buat tempat tidur gitu aja. Saking padat, sempit dan ini. Tapi ngaco. Anak umur 17 tahun, ulang tahun dikasih hadiah oleh ibunya, dibiayain operasi plastik. Karena Tuhannya penilaian makhluk. Malu kalau anaknya nggak cantik. Perjalanan mungkin lancar di luar sana. Di Australia, di Amerika nggak ada macet, nggak ada apa. Tata tertib perjalanan rapi gitu ya. Tapi di dalam rumahnya ada anak usia 17 tahun laki-laki yang mohon maaf sedang berzina dengan perempuan yang jauh lebih tua yang dibayar. Siapa yang bayarin? Ibunya. Kisah nyata. Karena malu kalau anaknya udah umur 17 masih perjaka. Dunia tuh udah sekacau itu kalau misalnya kita mau lihat. Indonesia tuh masih ditolong istilahnya dengan begitu banyaknya majelis ilmu, dengan walaupun sama tetap banyak kejanggalan di Indonesia itu, banyak masalah. Tapi tetap di luar sana itu terlihat rapi, terlihat apa. Kemarin ada artikel Indonesia ngaco karena ada pelajaran agama katanya di sekolah. Udah gila ini ya ngomong. Ya. Katanya di negara-negara di Eropa yang sudah maju sana sudah dihapuskan pelajaran agama di tingkat SD, SMP segala. Akhirnya maju secara teknologi, secara apa. Indonesia kenapa ada pelajaran agama di sekolah tapi tetap korupsinya tinggi, korupsinya apa? Ya jangan nyalahin agamanya. Ya. Jadi kambing hitam naudzubillah. Dan di luar sana tuh nggak kayak Islam. Kitab suci agama lain itu di sana tuh tidak dihargai. Kalau mungkin ada yang pernah dengar istilah di luar sana ada namanya FWB, mudah-mudahan nggak tahu. Tapi kalau misalnya ada anak kita nggak dengar istilah itu dan kita nggak dengar dari anak kita, harus ditanya itu dari mana. FWB itu singkatan dari Friends with Benefit. Itu adalah singkatan dari gaya hidupnya orang bule. Apa artinya? Teman dengan keuntungan. Maksudnya adalah teman yang gak mau menikah tapi saling tertarik secara fisik satu sama lain, dan mereka bersetuju untuk ya sudah kita zina saja tapi gak usah nikah. Ya, itu sampai di film ini. Yang main Justin Timberlake mungkin ada penyanyi ya. Nah, di film itu sebelum mereka akhirnya setuju, saya suka sama kamu secara fisik. Oke, saya juga suka. Oke, tapi saya nggak mau terikat, saya nggak mau nikah, saya nggak mau pulang kerja diteleponin mulu, ribet, nggak usah. Tapi saya tertarik secara fisik sama kamu. Kita cuman, mohon maaf ya, tidur aja udah. Di luar ini kita nggak ada hubungan apa-apa. Ya, banyak yang hubungan seperti itu di luar. Sebelum mereka ngelakuin itu, di filmnya mereka berjanji dulu.
Janji ya, kita cuma tidur doang, nggak akan jadi pacaran dan nggak akan menikah. Oke, janji, gimana janjinya? Nih, dia ambil, mohon maaf ya, Alkitab, Bible. Berarti kan sama saja mereka berjanji untuk zina pakai kitab sucinya dia. Tapi film itu nggak dicekal sama sekali. Betapa Alkitab tuh udah nggak ada harganya, bahkan bagi orang Kristen yang sekalipun. Coba kalau film itu di Indonesia dan pakai Quran, dibakar hidup-hidup kali itu artisnya, ya. Karena melecehkan kan berarti. Tapi di luar sana mah, ya Allah. Dan memang kalau di Indo pun, mohon maaf ya, dulu saya sekolah dari TK sampai SMA sekolah Katolik. Jadi kalau ke gereja pun, mohon maaf, ada yang pakai rok pendek, pakai apa, nggak masalah. Dan bercampur duduknya bisa sebelahan. Datang teh sama pacarnya duduknya sebelahan di tempat mereka ibadah. Bahwa benar-benar Islam itu benar-benar sebetulnya sudah komplit mengaturnya dan benar-benar berusaha untuk menjaga. Tapi yang namanya musuh Islam dia disalahin, ini justru jadi jahat karena Islam, justru jadi karena Islam. Yang nusuk menteri kemarin disebutnya teroris, cuma karena setelannya seperti itu. Giliran yang ngelakuin pembantaian di Wamena karena penampilannya bukan Islam nggak disebut teroris gitu. Kan ya Allah, ngaco ya. Dan ini teh sumbernya satu, udah makin sedikit orang yang takut sama Allah. Udahlah, ayolah takutlah. Kita teh kadang bisa berhenti dari riba misal biasanya ya, karena biasanya udah pernah dirasain mengerikannya ditagih debt collector atau mengerikannya dikejar-kejar utang, udah ngerasain perihnya baru tahu, ya. Masa iya harus ngerasain di panasnya api neraka dulu baru harus ini, ya. Kalau kita baca kitab Al-Hikam, hikmah nomor 73-nya, karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari disebutkan, seorang hamba itu jika dia lupa terhadap nikmat dari Rabb-nya, akan Allah seret ke dalam bala. Bahasanya diseret, seolah-olah kakinya ditarik, kepalanya tersungkur di bawah, dilemparkan ke dalam bala, ke dalam musibah. Agar apa? Agar ia ingat kembali kepada Rabb-nya. Ya. Kita lagi kadang gitu, naik pesawat tenang, antem, giliran pesawat goyang, langsung ya, maaf ini. Maksudnya iya begitu ada kayak gitu baru ucap la ilaha illallah. Beberapa bulan yang lalu Banten dan Lampung gempa. Sepakat ketika gempa semua orang nyebut Allahu Akbar, la ilaha illallah. Gempa sebentar. Beres gempa gantian, mereka tadi manggil Allah, gantian Allah yang manggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak, masjid tetap sepi. Ada musibah baru manggil Allah. Giliran Allah yang manggil tetap sepi. Masih aja ngobrolin gempa di luar seolah-olah mereka yang paling paham kayak mereka orang BMKG ini. Lupa dengan baru saja dikasih gempa. Dan nanti lihat Quran surat Al-Fajr, Quran surat 89 ayat 21. Kalla idza dukkatil ardu dakka, tidak, sesungguhnya tidak, nanti bumi itu akan digoncangkan terus-menerus. Allah mana mungkin bohong sih? Dan berarti gempa itu baru sebentar. Sedikit informasi, ini kata orang S3 di bidang geologi gempa. Gempa itu berulang. Kalau di satu titik itu pernah gempa, maka pasti dulu pernah gempa di titik yang sama. Jika di situ adalah pertama kali, maka entah kapan akan gempa lagi di titik yang sama. Gempa di Palu kemarin itu pernah kejadian gempa di titik yang sama dalam waktu 100 tahun yang lalu. Sebelum 100 tahun yang lalu, ternyata pernah juga di titik yang sama 400 tahun yang lalu. Maka temponya dari 400 jadi 100 hingga sekarang gempa makin sering. Dan nanti kalla idza dukkatil ardu dakka. Tidak, sesungguhnya tidak, bumi akan digoncangkan terus-menerus. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Allah dan para malaikatnya akan datang. Kita melihat langit ada malaikat banyak ditampilkan di Allah, beri melihatnya juga. Ya. Wajih yawma idzin bi jahannam. Yauma idzin yatadzakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra. Dikasih lihat tuh di langit kelihatan jahanam itu seperti apa neraka. Ya. Udah mah gempa ngelihat ke langit ada tampilan neraka. Mau lari kemana? Akhirnya menyebut yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Semuanya nyesel, nyadar kenapa dulu enggak melakukan seperti yang sudah Allah perintahkan. Udah telat. Fa yauma idzillah yu'adzibu 'adzabahu ahad. Dan tidak ada yang menyiksa seperti azabnya Allah. Yang paling berat hanya Dia.
wala yutiku wasaqahu. Baru ayat 27 sampai ayat terakhirnya untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, orang-orang yang jiwa-jiwa yang tenang, yarji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Silakan masuk ke surga. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke yang golongan kepada itu ya. Ini daripada udah ngeri. Dan Dajjal itu akan datang di era kita. Ini sudah akhir zaman, cirinya udah banyak. Ya, paling sederhana, orang yang tadinya berlomba-lomba, orang yang tadinya menggembalai kambing, menggembalai hewan ternak, sekarang berlomba-lomba ninggiin bangunan. Sekarang gedung tinggi makin banyak. Ya. Penyanyi yang pamer aurat malah digila-gilain. Coba siapa yang kenal sama Blackpink? Ayo sih. Ya, bagus, antum aman. Ya. Bagus. Tapi kalau di luar sana itu digila-gilain oleh orang. Ya. Artis-artis itu. Ya. Padahal pamer aurat. Alhamdulillah kalau ada yang nggak tahu, bagus. Malah saya berarti yang bahaya. Ya. Menyampaikan. Dan pemimpin yang zalim menjadi orang yang zalim dipercaya menjadi pemimpin. Orang yang beriman, yang benar perkataannya malah dianggap pengkhianat. Dan ilmu sudah mulai diambilnya dengan cara ulama dibinasakan, diwafatkan. Kiai Arifin Ilham kemarin, luar biasa. Terus Mbah Mun